Bismillahirrahmanirrahim. Udah Assalamualaikum Rida. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dokter Agneta, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Rida Sofiatul Hovifah, NRP 68. Di sini saya akan memaparkan, mempresentasikan mengenai cervicovaginitis tata laksana dari kasus ke-6 yaitu cervicovaginitis et causa multiple infection dan juga nanti tata laksana mengenai AKDR. Baik, next. Nah, jadi kan, di kasus ke-6 ini kan dia diagnosisnya itu kan, cervicovaginitis ya, yang disebabkan karena multiple infection. Nah, multiple infection-nya itu macam-macam ya teman-teman, di sini ada karena dia itu kena bakteri juga, Neisseria gonorrhoeae, dia kena, protozoa juga, Trichomonas, vaginalis, dan juga dia infeksi jamur juga nih, Candidiasis gitu. Yang kenapa bisa infeksi, ya karena dia memiliki faktor risiko berganti-ganti pasangan seksual, akhirnya dia kena infeksi gitu dari berbagai macam mikroorganisme, seperti itu. Baik, next. Nah, jadi kan, tegaklah diagnosis itu adalah cervicovaginitis et causa multiple infection. Nah, setelah tegak diagnosis, maka dilakukanlah penata laksanaan baik medikamentosa atau obat-obatan dan non medikamentosa, yaitu berupa edukasi. Nah, di sini, medikamentosanya itu pertama ada ciprofloxacin dengan dosisnya itu 500 mg tunggal oral, yang merupakan sebuah antibiotik, fluoroquinolone generasi kedua dan merupakan bakterisid primer, sangat poten terhadap bakteri gram negatif, yaitu Neisseria. Neisseria inilah, bakteri yang, menginfeksi pasien ini kan. Nah, mekanisme kerjanya itu yaitu subunit A dari DNA generasi dihambat. Kemudian yang kedua ada doxycycline yang dosisnya itu 100 mg 2 kali sehari selama 7 hari, yang merupakan golongan tetrasiklin, yaitu spektrum luas, bakteriostatik, di mana mekanisme kerjanya itu adalah penghambatan biosintesis protein melalui ikatan pada subunit 30S. Kemudian ada metronidazole, ini adalah golongan nitroamidazole bakterisid, untuk bakteri obligat anaerob, mikroorganisme aerob, dan fakultatif anaerob resisten, di mana si mekanisme kerjanya itu menghambat sintesis protein bakteri dengan cara berinteraksi dengan DNA dan menyebabkan kehilangan struktur helik DNA dan rusaknya strain DNA sehingga menyebabkan kematian organisme. Terus yang, selanjutnya itu ada fluconazole. Nah, karena pasien ini, ada infeksi jamur Candidiasis ya, sebetulnya, jamur itu flora normal ya yang ada di, vagina gitu. Tapi mungkin karena dia ada imunosupresi atau hal lainnya sehingga terjadi infeksi jamur gitu, maka dikasih obat anti jamur, bergolongan derivat triazole yang merupakan fungisi atau fungistatik spektrum luas, di mana si mekanisme kerjanya itu menghambat sitokrom P450 enzim 14 alfa demetilase sehingga menghambat perubahan aldosterol menjadi ergosterol yang merupakan komponen penting membran sitoplasma sel fungi. Jadi diganggu ya di itunya membran sitoplasma sel funginya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah, penjelasan yang lebih lengkap lagi ya. Tadi kan kita udah apa ya inti-intinya gitu. Nah, jadi ini ada, ciprofloxacin. Nah, ini adalah antibiotik, untuk bakteri. Jadi dia tuh, kelas fluoroquinolone untuk mengobati infeksi bakteri, contohnya tuh kayak ISK atau pneumonia gitu ya. Tapi ciprofloxacin juga ini bisa digunakan dalam IMS, infeksi menular seksual kayak gonore. Ini kan, di pasien, di kasus dia kena gonore gitu ya. Tapi selain itu, bisa untuk penyakit lain sebetulnya si ciprofloxacin ini. Nah, ciprofloxacin ini tidak boleh menjadi terapi empiris lini pertama untuk infeksi saluran pernapasan. Nah, ciprofloxacin ini adalah pilihan pengobatan yang tepat pada pasien dengan infeksi campuran atau pasien dengan predisposisi infeksi gram negatif. Ini sangat sesuai ya, sangat relate sekali dengan kasus yang terjadi. Dia kan infeksinya campuran, ditambah juga ada predisposisi infeksi gram negatif berupa Neisseria gonorrhoeae gitu. Next. Pertama sekali ciprofloxacinnya. Terus, mekanisme aksinya. Nah, ini adalah bakterisida, kerjanya itu adalah menghambat replikasi DNA dengan menghambat topoisomerase DNA bakteri dan DNA girase ya, jadi ampuh sekali nih melawan bakteri basil gram negatif, terutama selain gonorrhea itu kan banyak ya ini nih, ada Enterobacteriaceae, E. coli, Salmonella, Shigella gitu. Next. Terus
Administrasi, jadi dia tuh caranya ya, jadi bisa lewat oral atau lewat intravena. Untuk yang oral itu 2 kali sehari selama 7 sampai 14 hari, setidaknya 2 hari setelah tanda dan gejala infeksi berakhir, gitu. Tapi bisa juga dikasih secara intravena dengan dosis 200 sampai 400 miligram 2 kali sehari, dianjurkan untuk infeksi ringan hingga sedang, sedang untuk yang 400 miligram setiap 8 jam untuk infeksi yang parah. Itu untuk, caranya ya, jadi bisa oral maupun intravena. Next. Lanjut ke doxycycline. Nah, doxycycline ini antibiotik juga, tapi golongan tetracycline, bisa untuk mengobati berbagai macam infeksi bakteri juga. Dia itu sifatnya itu bakteriostatik, di mana efeknya itu menghambat sintesis protein, menekan pertumbuhan bakteri atau mempertahankan dalam fase stasioner pertumbuhan. Jadi memiliki spektrum aktivitas antimikroba yang serupa terhadap berbagai mikroorganisme gram positif maupun negatif, dan mengobati berbagai penyakit menular. Nah, doxycycline ini cocok untuk penyakit menular. Nah, resistensi silang mikroorganisme ini terhadap tetracycline adalah kejadian umum. Nah, jadi selain efek di atas, obat ini telah menunjukkan tindakan antiinflamasi gitu ya. Jadi bisa untuk obat untuk mengelola kondisi inflamasi juga. Next. Untuk doxycycline sendiri ini ada mekanisme aksinya, dia itu dalam replikasi bakteri dia tuh berinteraksi penting dalam inisiasi translosi protein terjadi pada subunit 3 dari 16 sRNA yang ditemukan pada ribosom pada subunit sesuai dengan yang di sana gitu ya, yang tercatat. Jadi dia itu menghambat translasi ya, menghambat translasi dengan mengikat bagian 16 sRNA dari ribosom 9 sehingga mencegah pengikatan tRNA ke subunit ribosom bakteri RNA 30S yang diperlukan untuk mengirim asam amino untuk sintesis protein. Sebagai hasil dari tindakan di atas, inisiasi protein dari inisiasi sintesis protein ini oleh pembentukan poliribos ini diblokir sehingga akan terjadilah penghentian replikasi bakteri dan menghasilkan efek bakteriostatik. Jadi doxycycline bakteriostatik. Next. Kemudian indikasi ya, indikasinya lanjut kita ke metronidazole ya. Metronidazole ini adalah golongan nitroimidazole yang mengobati trichomoniasis, amebiasis, lesi inflamasi rosacea dan infeksi bakteri dan mencegah infeksi pasca operasi. Nah, kalau kita lihat di skenario, pasien ini kan dia ada infeksi protozoa ya, Trichomonas vaginalis ya, dia kena itu. Ya dikasih metronidazole sesuai dengan indikasi. Jadi kalau ada pasien kena T. vaginalis bisa dikasih metronidazole. Next. Kemudian untuk mekanisme aksinya, mekanisme kerja dari metronidazole ini memang belum sepenuhnya ditetapkan. Namun ada kemungkinannya itu adalah zat antara dalam reduksi metronidazole yang hanya dibuat oleh bakteri anaerob dan protozoa mengikat asam deoksiribonukleat dan protein transport elektron mekanisme. Kemudian dia juga memblokir asam nukleat perpaduan. Nah, setelah pemberian, metronidazole ini memasuki sel melalui difusi pasif. Setelah ini, peridoksil atau flavodoxil ini mereduksi gugus nitronya menjadi radikal nitro. Potensi redoks dari bagian transfer elektron mikroorganisme anaerob atau mikroaerob ini membuat metronidazole selektif terhadap organisme ini, sehingga terjadi produksi metabolit toksik gitu. Hingga efeknya itu adalah bisa merusak DNA organisme yang bereplikasi. Next. Terakhir ini ke fluconazole. Nah, fluconazole ini adalah anti jamur ya, karena dia ada candidiasis, infeksi jamur ya. Umumnya itu dikenal dengan diflucan. Jadi obat anti jamur ini awalnya digunakan untuk infeksi jamur sistemik dan superficial di berbagai jaringan. Awalnya disetujui oleh FDA pada tahun 90. Nah, obat ini adalah anti jamur azole dalam keluarga obat yang sama dengan ketoconazole. Jadi dia itu satu famili dengan ketoconazole dan itraconazole. Jadi untuk infeksi jamur vagina dalam satu dosis tunggal. Next. Nah, jadi indikasinya itu untuk kalau ada infeksi jamur vagina yang disebabkan oleh Candida, infeksi Candida sistemik, candidiasis, esophagus atau orofaring gitu ya, ISK juga, peritonitis oleh Candida. Ini kalau ada ketemu mikroorganisme Candida gitu. Sebenarnya Candida itu flora normal gitu, tapi dia jadi apa?
jadi parasit karena mungkin ada imunosupresi atau imunnya menurun kayak gitu. Karena infeksi-infeksi yang lain. Next. Nah, untuk mekanisme aksinya itu adalah dia penghambat yang sangat selektif terhadap enzim yang bergantung pada sitokrom P450, jamur lanosterol 14 alfa demetilase. Nah, enzim ini biasanya bekerja untuk mengubah lanosterol menjadi ergosterol yang diperlukan untuk sintesis dinding sel jamur. Resistensi dari fluconazole ini mungkin timbul dari perubahan jumlah atau fungsi enzim target perubahan ASK ini atau kombinasi di atas. Intinya dia itu bisa mengganggu membran sel jamur, bisa menghentikan pertumbuhan jamur. Nantinya akumulasi sterol ini secara negatif ini bisa mempengaruhi struktur dan fungsi membran plasma sel jamur. Next. Nah, lanjut ke non medikamentosa. Jadi kan disarankan gitu diedukasi untuk tidak melakukan aktivitas seksual terlebih dahulu sebelum pengobatan. Karena nantinya itu bisa menularkan kayak gitu kan. Nantinya kayak nggak sembuh-sembuh gitu ya. Makanya harus ditunda terlebih dahulu ya, diberhentikan terlebih dahulu. Next. Kemudian di skenario kedua, jadi di skenario kedua ini ceritanya itu pasien mau pasang kontrasepsi ya, kontrasepsinya di dalam rahim karena kontrasepsi oral itu sering kelupaan, makanya dilakukan request untuk melakukan metode kontrasepsi AKDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu IUD. Nah, sebetulnya metode kontrasepsi ini berbagai macam ya gitu, jadi bisa ditawarkan ke pasien sebetulnya atau bisa dikasih semacam konseling KB ya. Nah, di sini ada beberapa metode kayak metode amenorelaktasi kayak menyusui. Jadi dia tuh non hormon, metode kontrasepsi jangka panjang modern, terus ada metode berencana alamiah, ada senggama terputus, metode barier atau kondom, terus ada menggunakan pil atau suntik atau menggunakan implan AKDR atau juga ada kontrasepsi mantap seperti operasi wanita, tubektomi, vasektomi seperti itu. Next. Nah, jadi kemungkinan menggantinya dengan AKDR dengan alasan terkadang lupa nih, pasien itu suka lupa minum obat kontrasepsi yang diminum oral. Dia lupa, akhirnya berencana untuk menggantinya menjadi AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau menggunakan IUD ya. Karena alat ini langsung ditanam di dalam uteri pasien dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak memerlukan kepatuhan pasien lagi. Jadi apa itu AKDR? AKDR ini adalah suatu alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik fleksibel, dipasang di dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, cara kerjanya itu dengan mencegah terjadinya fertilisasi, di mana tembaga pada si AKDR ini bisa menyebabkan reaksi inflamasi steril toksik untuk sperma sehingga tidak mampu untuk fertilisasi. Terus keuntungan dari AKDR itu apa? Efektivitasnya tinggi gitu ya. Efektif segera setelah pemasangan. Terus jangka panjang juga tidak mempengaruhi ASI dan dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus memang kalau emang nggak ada infeksi. Dan dapat digunakan sampai menopause. Next. Nah, jadi Nyonya Padis dan suami tidak yakin untuk menambah keturunan, mereka menunda kehamilan dan menggunakan kontrasepsi. Karena itu pasien menginginkan kontrasepsi jangka panjang berupa AKDR. Next. Nah, jadi ternyata pasien itu ditawari nih AKDR-nya tuh, maksudnya kan AKDR tuh macam-macam gitu ya. Dia tuh memilih copper containing system karena efikasi itu kayak kemanjuran. Sebelum memasukkan AKDR, Nyonya Fadis ini dinasihati oleh dokter mengenai komplikasi selama pemasangan atau setelah pemasangan dan juga ada tingkat kegagalan juga. Keterbatasan berupa tidak baik digunakan pada perempuan dengan infeksi menular seksual atau sering berganti pasangan. Karena nanti ada efek samping. Efek samping dari AKDR ini ada perdarahan, nyeri dan kejang di perut, gangguan pada suami, serta eksplosi atau pengeluaran AKDR itu sendiri. Karena Nyonya Fadis ini kan infeksi menular seksualnya tuh dulu gitu ya sebelum menikah, sekarang udah mungkin udah sembuh gitu ya, makanya diperbolehkan untuk AKDR ini, IUD, pasang IUD ini. Terus komplikasi dapat berupa infeksi, jika sudah ada infeksi
Subakut atau kronis pada traktus genitalis sebelum pemasangan dan perforasi. Nah, kontraindikasi, nah itu yang nggak boleh gitu ya, nggak boleh dipasang AKDR. Pertama, ada yang mutlak, ada yang relatif. Kalau yang mutlak misal, dia hamil, otomatis kalau hamil nggak boleh dong dipasang AKDR gitu ya. Atau ada infeksi infeksi yang aktif atau ada tumor di saluran genital atau ada metrorragia atau ada pasal yang tidak lestari jadi ya, nah itu nggak bisa dipasang AKDR. Terus ada kontraindikasi relatif kayak mioma uteri, adanya perubahan bentuk rongga uterus, terus ada insufisiensi serviks, uterus dengan parut pada dirinya dan kelainan jinak serviks. Tadi itu kayak kontraindikasi pada KDR atau IUD. Next. Next ada. Nah, oh ya, udah. Nah, jadi tadi kita udah bahas setelah AKDR secara umum ya. Maksudnya sesuai dengan yang di kasus. Jadi AKDR itu macam banyak, banyak banyak sekali jenisnya. Ada yang dari plastik gitu ya, ada yang dari tembaga, ada yang mengandung hormon steroid kayak gitu. Next. Nah, cara kerja dari AKDR itu adalah ya udah kayak begitu ya, dia tuh ada di uteri gitu. Tujuannya mengganggu proses reproduksi sebelum satu mencapai kalkul uteri, merubah garis satu jalur endometrial, terus dia juga mengentalkan lendir atau mukus serviks karena kalau si lendir itu kental itu kan apa ya si sperma itu akan kesulitan kayak gitu. Menurunkan motilitas sperma menjadi melalui kalkul uteri. Next. Ngayu di tembaga ya. Terus keuntungan dari kontraseptif, efektivitasnya tinggi, ya, segera efektif, efek samping sedikit, jangka panjang, bisa sampai 10 tahun, tidak mengganggu proses senggama. Kemudian kesuburan cepat pulih kalau si akadar ini dilepas, tidak mengganggu produksi ASI dan tidak mahal juga nih katanya. Next. Keterbatasan. Nah, keterbatasannya itu pertama kalau perlu pemeriksaan ginekologi dan penapisan penyakit menular seksual sebelum menggunakan AKDR ya. Karena kalau di Skilab juga kan diperiksa juga kan ginekologinya jangan sampai ini ada penyakit menular seksual, nggak boleh gitu ya. Kayak harus bersih kalau mau masuk AKDR. Tentunya juga harus ada petugas terlatih untuk bisa menggunakan, memasukkan dan mengeluarkan si AKDR ini. Terus keterbatasan selanjutnya itu nggak bisa nih dihentikan sendiri, beda kalau oral atau suntik itu bisa kan berhenti gitu ya. Terus meningkatkan jumlah pendarahan dan kram menstruasi dalam beberapa bulan pertama. Terus kemungkinan terjadi eksplosi spontan, walaupun jarang dapat terjadi perforasi, tapi jarang kasusnya ya perforasi. Terus dapat meningkatkan resiko penyakit radang panggul ya, penyakit radang panggul yang berlanjut dengan infertilitas bila pasangannya resiko tinggi PMS. Next. AKDR sesuai untuk wanita usia reproduksi ya, yang ingin kontrasepsi, efektivitas tinggi dan jangka panjang, sedang memberikan ASI, pasca persalinan dan tidak memberi ASI, pasca keguguran atau emang dia pelupa, sulit mengingat untuk minum pil, tidak suka atau tidak sesuai, tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal, membutuhkan kontrasepsi darurat. Nah itu, makanya AKDR adalah pilihan yang tepat kayak gitu. Next. Nah, AKDR ini nggak boleh nih, tidak sesuai katanya kalau pasiennya hamil, kalau ada perdarahan pervaginam yang memang belum diketahui nih kenapa bisa perdarahan gitu, atau ada masalah ginekologis, atau dia mengidap penyakit apa ya, PID itu radang panggul ya. Terus ada misal dia tuh ada keluar cairan kayak nanah, atau dia ada gangguan bentuk atau anomali dari si uterinya, atau dia ada penyakit tropoblas yang berbahaya, atau dia ada tuberkulosis pelvis, atau dia ada kanker ginekologik, atau mungkin ada infeksi di saluran genital yang aktif, misal ada vaginitis, cervicitis, itu nggak boleh tuh dipasang AKDR. Intinya kalau ada infeksi atau gangguan-gangguan daerah sana itu kalau ada itu udah kontraindikasi itu AKDR kayak gitu. Next. Kondisi yang perlu dipertimbangkan. AKDR tidak direkomendasikan pada wanita dengan kondisi di bawah ini. Ada tropoblas yang tidak berbahaya,
pasangan seksual lebih dari satu, pasangannya risiko tinggi PMS, atau punya pasangan seksual lain. Next. Waktu pemasangan, setiap saat selama 7 hari pertama menstruasi atau dalam siklus berjalan bila yakini klien tidak hamil. Bisa dilakukan juga pasca persalinan, segera setelah melahirkan. Selama 48 jam pertama atau setelah 4 sampai 6 minggu atau setelah 6 bulan menggunakan MLA, atau pasca kekuburan, segera atau selama 7 hari pertama selama tidak ada komplikasi infeksi atau radang panggul. Next. Efek samping dari IUD dengan tembaga ini, darahnya lebih banyak, perdarahan tidak teratur atau hebat, ada spasme menstruasi, dan juga mungkin ada kram head yang lebih dari biasanya. Next. Masalah pada akseptor AKDR. Ini masalahnya sih ya, ada benang hilang, misal ada resiko infeksi, ada perforasi uterus tapi itu jarang terjadi, ekspulsi spontan, terus ada kehamilan ektopik, abortus spontan, ganggu atau rasa tak nyaman akibat benang saat senggama. Next. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk tata laksana kasus. Ini referensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih Nada telah membantu untuk share screen. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada ketua kasus.